Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Semangat pagi. Selalu semangat pagi, Pak. Luar biasa ini. Waduh, saya terinspirasi banget nih dengan Mas Hendy sama Bu Noni ini yang luar biasa gitu ya. Tadi kita dengarkan gimana passionnya Mas Hendy itu mengantarkan beliau 19 tahun bukan hanya membuka gerai di Indonesia, tapi udah sampai 1.300 sekarang di berbagai negara gitu ya. Dan konon akan berlipat ganda nih menjadi 3.000. Saya kenal beliau kira-kira tahun 2009 ya. Berapa tahun yang lalu tuh? 13 tahun yang lalu ya. Saat itu perusahaannya nggak sebesar ini gitu ya, baru 6 tahun, tapi udah kelihatan passionnya gitu. Dan saya pada saat itu menyemangati gitu teman-teman yang lebih muda dan kelihatan luar biasa. Dan salah satu yang kita bisa banggakan pemuda di Indonesia ini adalah Mas Hendy Istiono gitu ya, yang mulai dari nol sekarang bisa membangun usaha yang luar biasa. Kita juga tadi terinspirasi ya dengan Bu Noni ya yang menyampaikan betapa the power of kepepet. Kalau tadi kan passion kan Mas Hendy mulainya ya, ini the power of kepepet gitu karena harus mendukung ekonomi keluarga. Neneknya Bu Noni itu berhasil membangun usaha 50 tahun yang lalu. Mulai dari 2 kendaraan hadiah daripada pemerintah atas jasa dari Prof. Joko Stono menjadi satu perusahaan Bluebird yang sekarang memiliki 25.000 armada. Belum lagi grup Bluebird ya yang tentunya punya bisnis yang lainnya. Saya juga ingin share gitu. Kalau saya agak berbeda nih dari dua pembicara yang lain. Kalau tadi Bu Noni emang seorang businesswoman yang luar biasa, salah satu top businesswoman di Indonesia gitu ya. Mas Hendy juga sama. Kalau saya sebetulnya mimpi saya menjadi seorang guru gitu. Tapi saya tahu untuk menjadi guru itu tidak mudah gitu ya. Dan makanya saya milih untuk sebelum saya betul-betul terjun menjadi seorang guru secara full time, atau lebih banyak menjadi guru, menjadi pendidik, saya mesti bisa berdiri sendiri secara ekonomi dulu. Jadi mau nggak mau memang harus menjadi pengusaha. Jadi antara kepepet sama passion gitu. Dua hal yang tadi diceritakan oleh Mas Hendy sama Bu Noni. Saya ingin share sedikit mengenai jurus Jitu menemukan ide bisnis baru yang saya bagi menjadi beberapa sesi, karena saya kembali lagi ya Mas Memo ya, sekarang udah akademisi juga ya, jadi saya harus mencoba untuk mengambil tadi kalau bahasa kerennya tacit knowledge, pengetahuan yang kita dapatkan dari pengalaman menjadi explicit knowledge, menjadi pengetahuan yang sifatnya bisa kita pelajari dan kita coba terapkan tipsnya. Tadi Mas Hendy udah bicara tips, saya ingin lebih fokus lagi ke pengetahuannya. Gimana sih kita bisa mendevelop bisnis idea, gimana kita bisa eksekusi sehingga bukan hanya stop di ide bisnis saja, tetapi juga berlanjut kita bisa eksekusi bisnisnya terus kemudian menjadi seperti Bluebird gitu ya. Bisa resilient, bisa bertahan, sustainable selama hampir 50 tahun. Ini 50 tahun gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi sedikit introduction aja. Tadi Mas Memo udah menyampaikan gitu. Saya mendirikan perusahaan Proven Force Indonesia yang sekarang menjadi PFI Group dan JG Group. Itu hampir 20 tahun yang lalu. Tapi saya sebetulnya udah mulai bisnis itu kira-kira 30 tahun yang lalu gitu, pada saat saya juga masih mahasiswa seperti Mas Hendy. Jadi tentunya membuat bisnis itu nggak mudah gitu. Saya rasa lebih dari 95% daripada bisnis saya itu gagal gitu ya. Karena memang tidak mudah menjadi seorang pebisnis gitu. 90% of business ideas, businesses will fall atau will fail gitu. Tapi cukup 5% berhasil itu bisa menjadikan kita pengusaha yang lumayan baik gitu, dan dengan bisnis yang lumayan sustainable gitu ya. Jadi saya baru betul-betul bisa membangun bisnis itu setelah
jatuh bangun 19 tahun lalu, kemudian saya bekerja dulu sampai akhirnya mendirikan Proven Force Indonesia yang memang fokus kepada tadi sebetulnya sama seperti menjadi seorang guru ya, konsultan gitu kan, bukan menggurui tapi menjadi partner untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan bersama perusahaan. Terus begitu 6 tahun selesai, bukan selesai, tapi dalam perjalanan bisnisnya udah jalan, saya diminta pemerintah untuk menjadi dirut di BUMN, jadi saya off, tapi perusahaannya terus jalan gitu ya, dan itu saya jalani sampai ya tadi saya pengen menjadi guru, saya tahu bahwa 40 is my number gitu ya, magic number, jadi 40 tahun kurang 3 bulan, saya pensiun dari kegiatan-kegiatan saya. Dulu saya jadi konsultan, saya jadi VP untuk Asia, jadi dirut di BUMN, kemudian sebelum 40 tahun saya sekolah lagi untuk menjadi seorang guru. Singkat cerita, saya balik setelah saya dapat beasiswa dari Harvard, saya balik, kemudian akhirnya saya menjadi seorang guru dan menjadi seorang rektor. Nah, sekarang saya mendirikan usaha lagi di bawah PFI dan JG Group, Orbitin. Nah, tapi saya banyak kegiatan, memang saya senang. Yang utama saya menjadi academician gitu ya, saya aktif di komunitas, di pemerintahan juga saya pernah bantu gitu ya, di bisnis juga saya jadi komisaris, di advisor dan lain-lain. Ini sedikit gambaran tentang perusahaan kami yang tadi dimulai 19 tahun lalu, sekarang kita punya karyawan lumayan, ada beberapa ribu dengan beberapa lini usaha juga. Nah, terus kita dirikan Orbitin kira-kira 3 tahun yang lalu dan di incorporate dengan joint venture antara PFI dengan antara JG Corp dengan Tempo Group ya. Nah, saya ingin bicara tentang entrepreneurship tadi ya. Soalnya kan kalau saya tadi entrepreneurship is a route gitu ya. Jalan untuk saya bisa menjalankan passion saya menjadi guru gitu. Karena saya juga ngelihat gitu ayah saya adalah seorang pegawai negeri, membangun karir itu 30-an tahun dan butuh waktu yang lama gitu untuk bisa membangun karir itu. Saya nggak terlalu sama dengan ayah saya, sehingga saya mau bukan sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang saya punya pilihan gitu. Jadi kalau ayah saya kan ditempatkan karena dia diplomat, kamu harus ke Jepang ya, ke Jepang. Kamu harus ke Amerika, ke Finland, dan seterusnya gitu. Nah, saya sendiri tapi ngelihat ibu saya menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Dan entrepreneur itu kan sebetulnya orang yang punya ide, yang punya kapasitas, punya keinginan untuk membangun satu venture untuk menjadikan venture itu profitable. Dan sehingga entrepreneur itu yang mengorganisir, memanage, dan kemudian mengambil resiko untuk membangun bisnis atau perusahaan gitu ya. Nah, kemudian saya belajar beberapa tahun lalu pada saat saya mulai kerja juga, itu ada Robert Kiyosaki yang menulis Rich Dad Poor Dad gitu ya, karena dia belajar dari ayahnya yang dia bilang rich dad. Ada yang dia belajar dari Poor Dad gitu. Poor Dad apa? Poor Dad-nya itu dia gambarkan sebagai ayah ya, orang yang dia hanya bekerja untuk uang aja gitu. Jadi dia secara mendapatkan income itu secara aktif aja. Jadi kalau kita lihat di kuadran ini ada 4 kuadran. Jadi dia adalah seorang employee gitu ya. Apakah employee itu seorang yang kerja di pabrik atau di service atau CEO ataupun kalau kita kerja untuk uang berarti kita adalah seorang yang employee gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita membangun satu usaha, kita bekerja di dalam usaha itu, kemudian kita tetap menggunakan waktu kita untuk berusaha dan mendapatkan uang, berarti kita tetap aktif dan kita menjadi self-employed. Nah, sementara beliau juga menyampaikan yang rich dad-nya itu mendapatkan uang itu bukan dari bekerja untuk uang. Kalau employed itu bekerja untuk uang, kalau self-employed itu bekerja untuk diri sendiri untuk mendapatkan uang. Nah, kalau punya big business, itu money working for us. Tapi tepatnya lagi, orang bekerja untuk kita. Jadi kita punya bisnis, orang bekerja untuk kita. Orang yang nanti akan menghasilkan uang untuk kita. Nah, yang beliau bilang yang paling efektif adalah menjadi investor. Kalau Mas Henry tadi kan bicara tentang
cryptocurrency, terus investment, cara investasi yang lain. Investor itu uang yang bekerja untuk kita. Jadi kalau big business itu kita orang bekerja untuk kita, kalau investor itu adalah uang yang bekerja untuk kita. Itu kira-kira gambaran tentang entrepreneurship. Nah, bagaimana untuk kita bisa mulai gitu kan? Kalau saya sendiri dari pengalaman tadi saya punya pengalaman di semua gitu. Saya bekerja untuk uang gitu kan. Saya jadi di BUMN juga pekerja gitu, employee gitu. Saya juga sekarang masih menjadi komisaris, advisor. Saya kerja walaupun nggak full time, cuma sekali sebulan datangnya atau bahkan 3 kali sebulan. Tapi saya setiap bulan dapat uang gitu sebagai komisaris maupun advisor. Dan juga self-employed karena saya membangun usaha yang saya kerja di sini di dalam situ, walaupun mungkin belum tentu mendapatkan penghasilan gitu ya kayak membangun Orbitin, tapi saya juga punya big business tadi yang orang bekerja untuk saya kemudian menghasilkan uang dan juga invest di banyak hal sehingga akhirnya menjadi guru itu betul-betul bisa menjadi passion yang bisa dijalankan. Nah, kembali lagi ke apa yang kita ingin diskusikan pada hari ini. Saya masih punya ada 5-10 menit ya, Mas Emo ya. Oke, ini intisari daripada diskusi kita. Saya pengen bicaranya sedikit akademik, tapi juga nanti tentunya harapannya bisa digunakan step by step-nya untuk bisa teman-teman, adik-adik menggunakan dalam rangka menemukan dan juga mengembangkan. Jadi bukan hanya menemukan saja, tapi mengembangkan. Nah, ide itu harus bisa menjawab 5W dan 1H. Jadi bukan ide, saya pengen bikin transportasi gitu. Bukan itu aja. Itu bukan ide. Itu baru part of the idea. Satu elemen daripada ide. Saya pengen bikin restoran gitu kan, kayak Mas Hendy gitu kan. Saya ingin mempunyai toko, saya ingin punya perusahaan transportasi seperti Bluebird dan seterusnya. Itu belum menjadi satu ide yang bagus gitu. Baru elemen daripada ide. Nah, ide yang baik itu mesti bisa menjawab 5W plus 1H. Yang pertama, why? Kenapa kita harus lakukan ini? Artinya saya mempunyai ide ini, saya mau membuat restoran karena saya tahu bahwa restoran ini bisa menjawab kebutuhan daripada masyarakat. Ya, dengan makanan yang sehat, dengan makanannya, pokoknya harus ada sesuatu yang the reason for being, ada alasan yang sangat boleh dibilang mulia, baik itu untuk diri kita maupun untuk masyarakat. Kalau kayak Bu Noni tadi sampaikan kan, mendirikan perusahaan taksinya itu karena ya engine ekonomi keluarganya ingin dijalankan gitu. Itu yang pertama. Why do we need this? Kenapa? Problemnya apa? Karena itu menjadi dasar kita nanti mengembangkan ide tersebut. Kemudian dari problem yang ada, baik itu untuk keluarga kita ataupun yang lebih baik lagi untuk society ya, untuk masyarakat, apa sih solusinya? What is the solution gitu? What can we do about it? Nah, begitu sudah ada solusi itu, apa yang kita mau sampaikan, misalnya macet gitu kan waktu itu kan. Kenapa ada kemacetan? Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa membuat satu platform untuk nanti bisa menyelesaikan masalah kemacetan gitu. Where are we implementing? Di mana? Apakah di satu kota atau nanti akan beberapa kota? Kemudian marketnya yang seperti apa? Apakah marketnya ini market yang up market? Kita bersaingnya kalau bahasa Profesor Michael Porter dengan strateginya. Generic strateginya itu ada differentiation, yang harga itu nggak jadi masalah, atau kita mau compete itu dengan harga, kita mau memberikan produk atau service dengan kompetisi melalui harga yang murah gitu, yang terjangkau. Nah, ini juga menjadi penting untuk kita nantinya memahami gitu ya. Kemudian siapa kita? Siapa yang kita who are we? Tim kita siapa? Ya bisa jadi waktu saya mulai Proven Force Indonesia, saya sendiri dulu gitu. Saya nggak punya orang gitu kan. Begitu mulai 1 bulan, 2 bulan, dirasakan, butuh asisten, ambil asisten, hire asisten. Begitu jalan usaha, asisten aja nggak cukup, kita perlu konsultan, kita hire konsultan. Konsultan nggak cukup, kita perlu marketing, kita perlu lagi HR, kita perlu lagi sales dan seterusnya. Nah, itu berjalan dengan sendirinya. Tapi ini perlu kita pikirkan dari awal gitu. Apa sih yang kita butuhkan dan bagaimana kita strategi kita untuk membangun tim itu.
Nah, kemudian kapan kita mau mulainya gitu? Karena belum tentu hari ini kita pikirkan ide itu terus langsung dilaksanakan. Bisa jadi kita punya idenya tapi belum punya timnya, belum tentu punya uangnya, belum tentu punya kemudian kantornya, belum tentu punya marketnya dan seterusnya. Jadi kita perlu memikirkan kapan kita mau mulai dan kapan kita akan mengembangkannya. Dan how do you plan to implement and make money? Bagaimana cara implementasi dan mendapatkan uang? Jadi kembali lagi, ide yang baik itu memiliki unsur 5W plus 1H. Why, what, where, who, when, and how. Menjawab itu dulu gitu ya. Begitu kita udah tahu problemnya, solusinya apa, marketnya bagaimana, timnya siapa aja yang kita bisa ajak, atau paling nggak strukturnya seperti apa, kemudian kapan kita akan develop dan bagaimana kita akan implementasi dan mendapatkan uang, karena harus ada sustainability kan ke depannya gitu. Baru kita mencoba untuk mengkristalisasi ide itu menjadi konsep yang baik gitu ya. Conceptualize. Nah, jadi elemen daripada good business idea tadi punya problem, ada problemnya yang kita mau resolve, ada solusinya, ada timnya, ada marketnya, ada competition landscape. Kita mau berkompetisi itu karena harga kita paling murah, atau karena makanan kita itu yang paling quality-nya paling bagus. Kita mau bikin taksi yang sarana transportasi yang terjangkau, murah banget, atau kita mau yang premium, luxury gitu, sehingga orang nggak mikirin harga gitu ya. Dan how do you plan to make money, and then traction-nya seperti apa? Bagaimana kita akan mulainya? Kalau kita nggak punya uang, bagaimana kita mendapatkan uangnya? Kalau kita nggak punya mitra, partner, bagaimana kita mendapatkan partnernya? Kalau kita nggak punya market, bagaimana kita mulai mencoba untuk mendobrak marketnya? Jadi itu yang pertama gitu ya, untuk good business idea. Nah, dari hal-hal ini, ada 7 hal ini, problem solution team, market competition landscape, how to make money and plan to make money, sama traction-nya, kemudian kita bikin business modelnya yang tadi Bu Nani sampaikan. Dan business model ini nggak bisa sekali kita buat terus bertahan untuk 20 tahun atau 50 tahun. Tadi kan kita lihat Bro Hendy kan, beliau tadinya awalnya Baba Raffi dulu, terus beliau ubah gitu bisnis modelnya. Nah, menggunakan sekarang contoh aja ya, ini menggunakan misalnya business model canvas gitu. Kebetulan nanti kita juga akan ada peluncuran dari buku kita yang baru kita buat gitu ya. Saya bersama teman-teman dari via UI yang insya Allah di bulan Maret nanti akan kita luncurkan. Boleh nanti itu digunakan. Tapi saya ingin share sedikit aja gitu. Ada 9 hal yang perlu diinikan. Yang pertama yang kita perlu pikirkan adalah kepada siapa kita akan jual. Customer segmentnya siapa? Apakah pada mahasiswa, atau orang yang punya duit yang terbatas, atau orang yang punya duit yang justru banyak, dan seterusnya. Customer segmentnya siapa? Setelah kita udah identifikasi customer segmentnya, idenya kan udah ada tadi kan, customer segmentnya yang mana. Kemudian baru kita bicara yang kedua adalah value proposition-nya. Apa sih yang kita mau jual? Kita ingin menjadi restoran yang terbaik untuk penjualan daripada ayam gitu, atau ngikan tadi kan, atau kebab gitu di Indonesia gitu kan. Itu value proposition yang kita tawarkan gitu. Begitu kita udah ada value proposition-nya, kita bicara channelnya mau lewat mana? Apakah gerobak misalnya kan, atau kita mau bikin restoran, atau kita mau bikin memang kaki lima, dia tetap di satu tempat tapi nggak harus restoran. Kemudian bagaimana kita membangun hubungan dengan customer? Apakah kita mau door to door datangnya, atau kita mau iklan, atau kita mau datengin atau lewat Gojek atau Grab dan seterusnya. Dan baru setelah itu kita bicara tentang revenue stream-nya seperti apa. Setelah kita lihat kan, customer segment kita seperti ini, value proposition-nya seperti ini, channel-nya seperti ini, customer relationship-nya seperti ini, kemudian baru kita bicara, kita dapat uangnya tuh dari ya makanannya gitu kan, jual makanan, jualan minuman, terus tempat, sewa tempat dan seterusnya. Itu kita buat apa aja, bagaimana kita bisa menghasilkan uang dalam
mengimplementasi bisnis kita gitu. Nah, setelah kita udah tahu nih dapat uangnya dari situ, apa yang kita harus siapkan? Resource-nya apa? Sumber dayanya. Yang nomor 6. Yang nomor 7 adalah aktivitasnya apa? Yang kita harus lakukan dari A sampai Z, baru kemudian kita bicara, oh aktivitasnya seperti ini, kita nggak bisa lakukan semua sendiri gitu. Kita harus ada key partner. Apakah kita akan ngajak mitra, apakah kita akan ngajak investor, apakah kita akan ngajak keluarga, dan seterusnya, sehingga kita udah identifikasi key partner yang nanti kita mulai lakukan pendekatan-pendekatan supaya bisa berjalan usaha kita. Yang terakhir adalah cost structure-nya. Kita udah tahu bahwa semua elemen yang ada 1 sampai 8 kita hitung dan kita taruh. Oh, kita perlu orang, kita perlu equipment, kita perlu tempat, kita perlu ini, sehingga nanti kita bisa bandingkan kira-kira antara revenue stream yang kita dapatkan dengan cost-nya itu kita bisa bertahan atau enggak. Bisa jadi ya, tadi saya lihat juga ada pertanyaan kan, ini saya rugi gitu. Bisa jadi memang bukan bisa jadi, tapi in most cases pada saat kita melakukan usaha itu kita tidak langsung untung gitu. Kita mesti investasi dulu waktu kita. Nah, ini pentingnya kita punya mitra gitu ya. Baik itu mitra itu kantong kita sendiri atau kita orang tua kita atau teman kita atau investor dan seterusnya. Yang jelas kita perlu mitra untuk bisa bersparing gitu ya. Sehingga tidak semuanya kita yang mikirin sendiri. Nah, ini nanti silakan aja kalau mau baca lebih lanjut bisa baca bukunya Osterwalder atau bisa juga kalau nanti bisa hubungin Orbitin pada saat kita udah luncurin buku kita yang ada di situ contoh-contoh dari case-case di Indonesia gitu ya, terutama UMKM yang dibuat gitu. Jadi kira-kira itu. Nah, eksekusinya sendiri saya nggak akan terlalu banyak ya karena waktu saya juga udah hampir habis. Saya lihat yang jelas setelah ide nggak cukup hanya ide aja, tapi kita harus komunikasiin idenya lewat oral dan written. Kita harus bangun skills dan strategi. Kita harus punya passion dan punya mindset yang kuat untuk bisa melaksanakan dan membangun network serta capital. Nah, ini kenapa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan Orbitin mengadakan acara-acara ini. YEC gitu ya, Young Entrepreneur Challenge ya. Terima kasih juga Bu Noni udah sponsorin juga nih, karena kita berharap bahwa ide-ide ini nggak stop di ide aja, tapi nanti teman-teman yang memasukkan ide dan yang ide-ide yang terbaik itu kita bisa mentor, kita bisa incubate sehingga mereka bisa mengkomunikasikan idenya, membuat pitch deck. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan pitch deck itu kepada investor. Skill-skills apa yang harus dibuat gitu kan, yang dimiliki, strateginya bagaimana. Kita membangun passion dan attitude dan mentality yang cukup, kemudian juga kita bantu untuk membuka network termasuk juga untuk capitalnya. Saya rasa itu dulu Mas Memo, karena yang lain saya rasa ini terakhir aja ini ya. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi nanti kita lanjutkan aja setelah pada masukin ide deh, karena kan yang paling penting kan masukin ide dulu nih, yang terpilih nanti kita akan ada sesi khusus dengan termasuk dan saya gitu ya, untuk waktu beberapa jam gitu saya akan mentoring sehingga kita bisa mencoba untuk membangun ide itu sesuai dengan passion kita yang bisa membangun economic engine kita kemudian menjadi yang terbaik di dunia gitu. Jadi ini sangat mungkin gitu, karena begitu bisnisnya udah jalan ya kita mau ngapain aja bisa gitu kan. Kayak Bro Hendy ini, dia walaupun udah punya 1.300 outlet, uangnya udah banyak, bisnisnya udah besar, tapi tetap aja dia akan berkarya gitu. Bu Noni juga sama. Kita tapi bekerjanya itu karena passion, bukan karena kebutuhan untuk mendapatkan uang lagi. Jadi kira-kira itu Mas Memo yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita akan share lebih lanjut lah di waktu-waktu mendatang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.